Halo Galwers, kembali lagi bersama gue Fatimah Tussola di channel Ungu Film. Karena Kang Magang gue ini lagi sibuk banget gitu ya, jadi gue terpaksa bawain yang ringan-ringan dulu. Film berjudul The Invitation yang rilis di Netflix ini menceritakan tentang seorang cewek biasa-biasa aja yang mendadak punya kehidupan mewah dari cowok idamannya. Tapi, ada fakta mengerikan di balik semua itu. Apaan tuh? Biar gue dan tim semangat bikin konten buat kalian, subscribe dan like-nya bisa kali. Udahlah, mari kita gaskan. Cerita dimulai di sebuah mansion besar. Seorang pelayan pria sedang membujuk wanita yang sengaja dikurung untuk makan malam. Begitu pintunya dibuka, wanita itu lari ke ruang musik. Dia mengambil senar piano dan diikatkan ke lehernya. Lalu dia mengambil sebuah patung pahatan dan duduk memandangi lantai bawah. Setelah berpikir cukup lama, si wanita ini akhirnya menjatuhkan diri. Patung yang dibawa pecah dan kepalanya otomatis terpenggal. Dan inilah The Invitation. Kita ikut dulu perayaan 10 tahun berdirinya suatu perusahaan bernama Unlock Your Past. Seorang gadis bernama Evie dan sahabatnya Grace sedang ngobrol di dapur. Grace ini memberi souvenir untuk Evie yang berisi botol wine kecil dan alat tes DNA. Karena jam kerjanya sudah selesai, Evie pulang duluan ke apartemennya dan melanjutkan pekerjaan sebagai seniman pembuat keramik sambil mendengarkan rekaman ibunya. Lelah dengan hasil kerjanya yang gagal, Evie iseng melakukan tes DNA dan mengirimkan hasilnya keesokan harinya. Suatu ketika saat Grace main ke apartemen sahabatnya, Evie ini mendapat email dari seorang bernama Oliver yang memiliki kecocokan DNA dengannya. Mas Oliver ini katanya bakal pergi ke New York untuk bertemu dengan Evie secara langsung. Grace menyarankan untuk tidak menuruti keinginan mas-mas random ini. Tapi si Evie ini gak peduli gitu. Evie ini udah terlalu kesepian gak punya keluarga gitu. Evie bertemu dengan Oliver sambil makan siang di restoran mewah. Mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Kehidupan mereka ini ternyata jomplang jauh gitu. Evie ini hidupnya pas-pasan, sedangkan Oliver jadi wong sugih berkat usaha jual beli properti ngono loh. Oliver ini menceritakan silsilah keluarga mereka. Jadi, mereka berdua ini tuh berasal dari nenek buyut yang bernama Emmeline. Cuma sayangnya, Emmeline ini jadi aib keluarga karena berselingkuh dengan pria biasa gitu. Kebetulan ada acara pernikahan sepupu mereka dengan keluarga DeVille yang diadakan di Inggris. Oliver ini ngajak Evie untuk ikut ke acara pernikahan, sekalian ketemu sama keluarga besar barunya di sana. Tapi kan Evie ini baru pertama kali gitu ya ketemu sama Oliver. Harusnya agak curiga dikit gak sih? Bodo amat lah, gaskan we ke Inggris. Lumayan gak sih liburan gratis? Gue juga mau dong. Nah, akhirnya si Evie ini sampailah di Inggris dan diantar menuju ke kediaman keluarga DeVille berupa mansion gitu. Waduh, tampilannya udah kayak rumah bangsawan banget, bejir-bejir. Gak cuma Evie, 5 pembantu perempuan juga baru sampai di mansion untuk persiapan acara pernikahan. Saat Evie ini lagi asik dengan HP-nya, dia gak sengaja nyenggol wadah gelas yang dibawa seorang pelayan. Merasa bersalah, dia ikut membantu para pelayan ini sambil basa-basi. Pelayan yang nomor 5 bernama Dee dan yang nomor 2 bernama Imogen. Tiba-tiba ketua pelayan yang bernama Pak Field datang dan memarahi bawahan barunya. Merasa relate, Evie ini malah membela Dee dan Imogen. Malah ikutan kena semprot juga tapi. Keributan kecil ini didengar oleh sang pemilik rumah bernama Walter DeVille atau kita panggil saja Walt. Waduh, om-om ganteng nih, seleranya Kang Nulis gue nih kayaknya. Setelah ngobrol bentar dengan Oliver, Walter ini harus ngecek kebun dan meninggalkan Evie. Tuan Field ini minta maaf atas perlakuan lancangnya, lalu membawakan koper Evie dan menunjukkan kamar tamu. Selama perjalanan, Pak Field ini melarang Evie untuk masuk ke perpustakaan karena ada renovasi. Setelah sampai di kamar, Evie dikenalkan sama pembantu pribadinya yang bernama Bu Swift. Bukan Taylor Swift ya, beda. Begitu masuk ke kamarnya, Evie kagum dengan kamarnya, sedangkan Bu Swift membantu merapikan koper Evie sambil menjelaskan beberapa hal seperti bel pelayan dan burung lokal yang sifatnya itu agak lain dari biasanya. Evie menceritakan kejadian hari ini pada Grace. Pas lagi bahas Walt, panjang umur, orangnya udah ada di depan pintu. Walt meminta maaf atas sikap Pak Field tadi pagi dan berjanji akan membuat Evie terkesan untuk kedua kalinya. Setelah Walt pergi, Evie melanjutkan obrolannya dengan Grace. Subuh-subuh, Evie terbangun dari mimpi buruk.
Kebetulan Evie ini haus, jadi dia pergi keluar kamar untuk ambil minum sendiri. Dari lantai atas, dia melihat Pak Field dan pelayan baru di depan pintu perpustakaan. Saking asiknya merhatiin, Evie kaget sama Bu Swift yang mendadak muncul. Bu Swift menyuruh Evie untuk kembali ke kamar. Tepat jam 3 pagi, Pak Field menyuruh Imogen untuk membersihkan perpustakaan, sementara yang lainnya disuruh kembali ke tempat. Begitu juga dengan Evie yang kembali ke kamarnya. Imogen mulai melakukan tugasnya, mulai dari nyalain lilin sampai bersihin debu sambil dengerin musik. Rupanya dia nggak sendirian, ada seseorang yang bergerak cepat di kegelapan hingga api lilinnya mati. Dihidupin lagi, nggak lama lilinnya mati lagi. Suara musik gramofon mendadak berbunyi sendiri. Lalu, pas Imogen melihat ke atas, pagi harinya, Evie dibangunkan Bu Swift untuk menghadiri acara reuni keluarga. Sampai di tempat pertemuan, dia disambut oleh Oliver dan keluarga besar barunya yang ternyata cowok semua bejir. Di sisi lain, Dee yang habis melayani keluarga Alexander kembali ke dapur. Dia disuruh ikut sama Pak Field ke basement untuk ngambil sebotol wine untuk Walt. Bersama dengan pelayan nomor 4, mereka segera mencari botol yang dimaksud. Dee mengira kalau botol wine-nya itu nyangkut, tapi tangannya malah ditarik sama sesuatu. Dia makin dibikin takut ketika ada sosok yang berdiri di belakang temannya. Di saat keduanya ketakutan, Dee makin dibikin ketakutan ketika sosok itu mematahkan leher temannya dan diseret ke dalam kegelapan. Dia makin mundur ke belakang dan menyentuh kaki, lalu menghilang entah kemana. Acara pertemuan dengan keluarga lain segera tiba. Evie mempersiapkan diri sambil ngobrol sama Grace. Dia menunjukkan gaun pemberian Walt, tapi tiba-tiba ada burung yang nabrak ke jendela kaca. Ya mungkin itu burung lokal yang diinfoin sama Bu Swift kali ya. Begitu tiba di tempat acara, Evie disambut oleh tamu lainnya. Gak lama muncullah dua gadis bernama Victoria Klopstock dan Lucy Billington. Mereka berdua ini langsung nyamperin Evie sambil ngobrol basa-basi. Dari Lucy kita tahu kalau keluarga Alexander, Klopstock, dan Billington sudah lama setia melayani keluarga DeVille dari zaman dahulu. Iya sih, tapi dari keluarga DeVille ngasih apaan ya untuk ketiga keluarga lainnya? Evie dan Lucy lanjut ngobrol tanpa Victoria. Tak lama, Walt hadir dan langsung mengajak Evie untuk berdansa, lalu diikuti tamu lainnya. Baru aja berdansa beberapa menit, Walt ini nawarin Evie cabut dari acara. Evie mah ayo aja gak sih? Dia juga gak suka jadi pusat perhatian gitu. Evie diajak ke tempat spesial di mana Walt udah nyiapin ruang pembuatan keramik spesial buat Evie. Mereka ini ngobrol ngalur ngidul sampai akhirnya ke bawah suasana dan ciuman di saat kembang api menyala. Mereka gak sadar kalau ada seseorang yang merhatiin dari balik jendela. Itu Victoria bukan sih? Tepat di tengah malam, Walt kembali ke pesta buat sekedar nyalamin tamu. Dia sempat diajak ngobrol singkat sama Victoria. Entah apa maksudnya, Walt ini menyuruh Victoria untuk bersikap baik dengan Evie. Saat Evie tertidur, dia terbangun karena mendengar suara bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Dia melihat sosok bayangan berkuku panjang di atas kasurnya. Saking takutnya, Evie gak sengaja mencahain lampu tidur dan segera bersembunyi di bawah kasur. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Ya iyalah, dari munculnya bayangan sampai ada yang naik ke tempat tidurnya. Evie tiba-tiba ditarik dari belakang. Walah, ternyata Walt yang narik dia keluar dari bawah kasur. Evie yang syok dan nangis segera ditenangin sama Walt. Bu Swift datang ke kamar Evie dan membersihkan sedikit kekacauan yang dilakukan Evie. Walt datang dan menyuruh Bu Swift untuk meninggalkan ruangan berdua dengan Evie. Biar kejadian tadi nggak terulang lagi, Walt menawarkan diri untuk menemani Evie tidur. Baru aja diajak ngobrol bentar, Evie udah ketiduran. Pagi-pagi, Evie dapat surat dari Walt. Dia juga kedatangan Victoria dan Lucy yang ngajak dia spa seharian khusus buat tamu undangan perempuan. Victoria nyaranin Evie untuk nggak bawa ponselnya, karena di sana nggak ada jaringan katanya. Jadinya Evie ini menghubungi sahabatnya untuk ngasih kabar kalau dia ini baik-baik aja. Victoria menikmati berendam di kolam, sedangkan Lucy dan Evie mempercantik kuku mereka. Berbeda dengan Lucy yang ramah, Victoria malah terkesan ngajak ribut sama Evie. Victoria ini ngewanti-wanti Evie. Kata Victoria, lo tuh belum kenal Walt sepenuhnya ya. Dia tuh punya rahasia-rahasia kelam, jadi cek aja dah di perpustakaan. Gitu katanya. Di tengah debat, si pelayan gak sengaja ngiris jari Evie. Victoria dengan randomnya nyamperin dan ngisep jari Evie yang berdarah. Evie ini jadi ilfeel dengan situasi di situ dan akhirnya pergi dari tempat itu. Pas lewat perpustakaan, Evie jadi keinget sama omongan Victoria.
Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Evie ini akhirnya nekat masuk ke dalam perpustakaan. Oh, ternyata di sini juga ada ruang kerjanya Walt. Nah, di meja kerjanya si Walt ini, Evie menemukan berkas identitas pelayan baru dan profil dirinya di internet beserta hasil tes DNA-nya kemarin. Wah, udah deh. Si Evie ini jadi kesel. Dia segera packing barang-barangnya dan berniat pergi dari sini. Walt mergoking Evie yang lagi packing barang. Sekalian aja kan Evie mengungkapkan kekecewaannya pada Walt. Katanya mau kenalan langsung, kok ya kamu udah punya berkas tentang diriku sih mas? Walau perdebatan sempat memanas, Walt berusaha menjelaskan apa adanya pada Evie. Ya, pada akhirnya Evie luluh juga dengan Walt. Mereka berbaikan dan olahraga sore dikit lah di ranjang. Mereka berdua pengen bermesra-mesraan lebih lama, tapi Walt dan Evie harus menghadiri acara makan malam yang dihadiri oleh calon pengantin. Semua orang termasuk Walt udah nunggu di ruang makan. Begitu Evie datang, acara makan-makan pun dimulai. Saat Evie nanya di mana calon pengantinnya, Walt malah menyatakan bahwa dia dan Evie akan menikah. Jangan-jangan calon pengantinnya ini mereka berdua. Udah mah bingung. Evie dibikin kaget lagi ketika pelayan nomor 1 tiba-tiba digorok sama Pak Field. Darahnya ditampung di sebuah wadah, lalu dituang ke dalam gelas dan diberikan untuk Walt, Victoria, dan Lucy. Disinilah kita baru tahu kalau keluarga Alexander, Klopstock, dan Billington ini melayani keluarga DeVille demi kekuatan dan keabadian. Sebagai bayarannya, keluarga DeVille atau si Walt ini membunuh 3 perempuan dari keluarga masing-masing untuk dijadikan istri. Rupanya Victoria sama Lucy ini adalah istrinya Walt juga, bejir. Wah, poligami nih. Udah pada ngerti kan? Evie baru teringat dengan cerita Oliver sebelumnya. Wanita di awal cerita adalah Emmeline. Lalu keturunan Evie ini berasal dari hasil perselingkuhan Emmeline dengan orang biasa. Sedangkan Oliver mungkin berasal dari hubungan Emmeline dengan orang lain. Evie mulai gak nyaman dengan jamuan ini. Dia pengen keluar dari sini namun gak ada seorang pun yang membantunya. Walt menyuruh kedua istrinya untuk mempersiapkan Evie malam ini, sebelum akhirnya besok menjadi milik Walt. Evie pun dibawa para bodyguard menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Lucy dan Victoria menjelaskan beberapa hal pada Evie. Pertama, sosok yang menghantui Evie di kamar tidurnya itu ternyata Victoria. Lalu, ketiga wanita ini memiliki darah spesial yang membuat keempat keluarga besar bisa hidup abadi. Dan yang terakhir, Evie akan melakukan upacara pernikahan dengan Walt, di mana dia akan terikat dengan Walt dan kedua istrinya. Nanti saat upacara, Evie akan meminum darah Walt untuk mendapat kekuatan dan keabadian. Sedangkan Walt akan memberikan kekuatannya untuk keabadian semua orang. Di tengah obrolan, Dee sedikit memberontak. Wah, masih hidup ternyata guys. Victoria hendak menggigit Dee, namun Evie mencegahnya. Ya udah deh. Victoria bunyiin bel dan nyuruh para pelayan agar mengamankan Dee untuk upacara nanti. Victoria juga menunjukkan peti mati untuk Evie. Dan akhirnya, Evie dikurung di dalam peti mati hingga pagi menjelang. Evie mulai pasrah tuh. Tapi tiba-tiba Bu Swift datang menyelamatkan Evie dan segera menyuruh Evie untuk pergi dari mansion. Bu Swift melakukan ini sebagai bentuk balas budi atas kebaikan dan pengorbanan Emmeline di masa lampau. Beliau berpesan bahwa mereka hanya bisa dimusnahkan dengan api. Dan Evie ini gak boleh berhenti kabur sampai bisa keluar dari Inggris. Pak Field dengan pisau dagingnya mencari Evie yang berakhir kabur ke rumah penyimpanan di sebelah mansion. Di dalam, Evie terkejut melihat pelayan-pelayan perempuan yang dia lihat sudah terbujul kaku gitu di sini. Makin kagetnya lagi, dia melihat Bu Swift yang sudah wassalam dan mayatnya tepat di atasnya. Ketika Pak Field lengah, Evie berhasil keluar dari rumah penyimpanan dan mengunci Pak Field dari luar. Alhamdulillah, Evie bisa kabur menuju kota terdekat dan meminta tolong pada sepasang suami istri penjual barang antik. Evie ini agak ragu minum teh dari si nenek. Bener kan? Pak Sutri ini tuh mantan pelayan di keluarga DeVille. Evie berhasil melumpuhkan si kakek, tapi sayangnya kepala Evie ini dipukul sama si nenek. Evie dibawa kembali ke mansion, lebih tepatnya dibawa ke perpustakaan bersama Dee yang ada di sampingnya. Mau gak mau, Evie harus menikah dengan Walt. Ya gimana lagi, gak ada yang berpihak sama dia. Kaki Dee digigit sama Walt, yang bikin Evie ini mual ngeliatnya dan akhirnya pingsan di tempat. Upacara ijab kabul pun akhirnya dimulai. Evie meminum darah Walt, lalu tak lama dia berubah menjadi vampir.
Kukunya memanjang dan gigi taringnya mulai muncul. Belum juga proses Walt yang meminum darah Effie udah pengen minum darah Dee. Tapi itu dijadikan alasan Effie untuk membakar tempat itu. Effie menusuk jantung Walt dengan benda tajam, membebaskan Dee, lalu kabur dari mansion. Tapi ada satu masalah, Effie harus buy one dulu dengan Victoria. Di saat terpojok, Dee sedikit mengalihkan perhatian Victoria. Tapi tanpa diduga, Lucy ikut melawan Victoria. Ternyata selama ini, Lucy itu capek diperintah terus sama Victoria. Jadilah mereka buy one sama saudara sendiri. Yalah kocak, endingnya malah ketusuk sendiri. Dikira masalah udah kelar. Sekarang gantian Pak Field yang datang hendak menusuk Effie dengan tombak. Tapi karena Effie ini masih setengah jadi vampir ya, jadi dia jauh lebih kuat lah. Dia matahin ujung tombaknya dan ditusuk ke leher Pak Field. Karena Walt gak dibakar, Effie jaga-jaga bawa senar. Bener aja tuh. Effie kepergok sama Walt yang mukanya udah jadi kakek-kakek. Puas mendengar bacotan ria dari Walt, Effie memotong tangan Walt dengan senar lalu menendangnya ke arah kobaran api. Walt pun akhirnya benar-benar musnah, diikuti dengan taring dan kuku Effie yang mulai berubah jadi normal. Di akhir cerita, tepatnya 2 minggu setelah kejadian, Grace dan Effie yang sudah mengubah penampilannya mengintai seorang pria dari keluarga Alexander. Dengan pemukul baseball, mereka berdua akhirnya menyusul masuk dan berniat menghabisi pria tadi. Jadi begitulah cerita The Invitation. Lumayan fresh lah ya nonton film vampir yang baru-baru begini. Ya walaupun banyak obrolan basa-basi ala bangsawan gitu, tapi gue cukup menikmati lah. Tapi mbok ya dikasih adegan yang lebih epic gitu, masa ini doang? Gimana menurut kalian? Apakah seru atau malah ngebosenin dan klise? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga sekalian bisa di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan langsung percaya sama orang yang baru kita kenal. Itu. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.